Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aziza Kolbi Salamah dari kelas AK 507. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis kinerja keuangan perusahaan manufaktur di bidang industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi ujian akhir semester analisis sekuritas dan portofolio yang diampu oleh Ibu dosen Murdaningsi SEMAK. Pokok-pokok pembahasannya yaitu ada latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Latar belakang analisis yang saya lakukan yaitu yang pertama, pentingnya laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi sebagai raport yang mencerminkan kesehatan finansial perusahaan secara nyata dan menjadi alat evaluasi bagi manajemen serta pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua, strategisnya sektor barang konsumsi. Sektor consumer goods, makanan, minuman, obat-obatan memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia karena produknya merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Yang ketiga, pentingnya analisis rasio keuangan. Untuk memahami kinerja perusahaan secara menyeluruh, diperlukan analisis mendalam melalui 4 dimensi utama, yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Latar belakang yang terakhir yaitu tujuan pengambilan keputusan. Analisis ini diperlukan agar investor dapat membuat keputusan investasi yang objektif dan masyarakat dapat memahami ketahanan industri barang konsumsi di tengah ketidakpastian ekonomi. Poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian dan data. Jenis penelitiannya yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif, kemudian jenis datanya menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari tahun 2022 sampai 2024 yang telah diperiksa atau audited. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Sampelnya 6 perusahaan besar yang terdiri dari Unilever Indonesia, Indofood Sukses Makmur, Kalbe Farma, Ultrajaya Milk Industry, Kimia Farma, dan Mayora Indah. Sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber datanya diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode dokumentasi. Untuk teknik analisis data, dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan yang berfokus pada likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Metode pengolahan data dilakukan melalui analisis tren dari tahun ke tahun atau time series analysis. Hasil perhitungan dibandingkan dengan standar industri atau kinerja tahun sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke rasio keuangan, yaitu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi. Fokus kita untuk saat ini yaitu rasio likuiditas, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah perusahaan mampu melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas sendiri terdiri dari yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar merupakan rasio perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar, yang menunjukkan posisi likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam membayar kembali kewajiban lancar atau utang jangka pendek saat jatuh tempo dengan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, Ultrajaya mencatat lonjakan luar biasa dari 3,17 pada 2022 menjadi 5,39 pada 2024. Hal ini menunjukkan aset likuid yang jauh melampaui utang lancarnya. Kalbe Farma juga konsisten di level aman di atas 4. Indofood menunjukkan tren pertumbuhan stabil sehingga 2,15 pada 2024. Sementara Mayora tetap di kategori aman dengan rata-rata 2,98 meskipun fluktuatif. Kimia Farma mengalami penurunan drastis dari 1,06 pada 2022 menjadi 0,49 pada 2024. Sedangkan Unilever konsisten berada di bawah 1, bahkan menyentuh 0,45 pada 2024 yang mengindikasikan risiko likuiditas jangka pendek yang signifikan. Selanjutnya terdapat rasio cepat atau quick ratio yang merupakan rasio perbandingan antara aset lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar.
Rasio ini menunjukkan posisi likuiditas beserta kemampuan perusahaan dalam membayar kembali kewajiban lancar atau utang jangka pendek saat jatuh tempo tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Berdasarkan hasil perhitungan quick ratio, Ultra Jaya mencatatkan rata-rata tertinggi sebesar 3,36, diikuti oleh Kalbe Farma dengan rata-rata 2,52 yang tetap jauh di atas standar industri. Indofood adalah satu-satunya perusahaan dengan kenaikan konsisten setiap tahun dari 1,25 pada 2022 hingga melampaui rata-rata industri di angka 1,67 pada 2024. Sedangkan untuk Unilever dengan rata-rata 0,32 dan Kimia Farma dengan rata-rata 0,42 memiliki skor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya sangat bergantung pada penjualan persediaan untuk melunasi kewajiban karena aset likuid lainnya tidak mencukupi. Rasio yang selanjutnya yaitu rasio kas atau cash ratio, yang merupakan perbandingan antara total kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar. Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan finansial perusahaan untuk membayar kembali kewajiban lancar dengan kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan perhitungan cash ratio, dengan rata-rata industri 0,50, Ultra Jaya memimpin dengan rata-rata 2,20, jauh melampaui rata-rata industri. Namun angka yang sangat tinggi dengan puncak 3,05 di 2023 bisa mengindikasikan adanya kas menganggur yang belum diinvestasikan secara optimal. Kalbe Farma dengan rata-rata 1,01 dan Indofood dengan rata-rata 0,92 menunjukkan perbaikan stabil. Indofood bahkan berhasil menembus angka di atas 1,0 pada tahun 2024. Untuk Mayora menunjukkan pergerakan kas yang cukup dinamis. Sedangkan Unilever dan Kimia Farma mencatatkan rata-rata terendah masing-masing sebesar 0,06 dan 0,13. Hal ini menunjukkan keterbatasan dana tunai yang sangat besar dibandingkan dengan beban kewajiban yang harus dibayar. Oke, memasuki rasio keuangan yang kedua yaitu rasio solvabilitas, yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kembali seluruh utang dan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri dari yang pertama yaitu rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio ini memberikan informasi tentang sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap kreditur. Berdasarkan perhitungan debt to asset ratio, Kalbe Farma dan Ultra Jaya menunjukkan tingkat ketergantungan utang yang sangat rendah. Keduanya memiliki struktur modal yang didominasi oleh modal sendiri, sehingga risiko kebangkrutan jangka panjang sangat kecil. Untuk Unilever dan Kimia Farma tercatat memiliki rasio yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar aset mereka dibiayai melalui kewajiban atau utang, yang meningkatkan beban bunga dan risiko gagal bayar jika terjadi guncangan ekonomi. Rasio selanjutnya yaitu rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio. Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Rasio ini memberikan informasi tentang keseimbangan antara pendanaan yang berasal dari pihak luar dengan pendanaan yang berasal dari pemilik perusahaan. Berdasarkan perhitungan debt to equity ratio, Ultra Jaya dan Kalbe Farma kembali memimpin dengan nilai debt to equity ratio yang sangat kecil. Ini menandakan struktur modal mereka sangat sehat karena beban utangnya jauh lebih rendah dibandingkan modal yang disetor pemilik. Untuk Unilever dan Kimia Farma menghadapi tantangan besar karena struktur modalnya didominasi oleh kewajiban atau utang. Tingginya debt to equity ratio pada perusahaan-perusahaan ini menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap pihak eksternal atau kreditur untuk mendanai operasionalnya. Oke, masuk ke rasio keuangan yang ketiga yaitu rasio aktivitas, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menjalankan operasional bisnis dan menghasilkan pendapatan. Rasio aktivitas terdiri dari yang pertama ada perputaran kas atau cash turnover, yang menunjukkan perbandingan antara penjualan bersih dengan rata-rata kas yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memberikan informasi tentang tingkat efisiensi perusahaan dalam mendayagunakan kasnya untuk menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Berdasarkan perhitungan, Unilever mencatatkan rata-rata tertinggi sebesar 57,38 yang menunjukkan perputaran kas yang sangat agresif. Dengan saldo kas minimal namun diputar dengan frekuensi yang sangat tinggi. Kimia Farma juga menunjukkan lonjakan efisiensi drastis hingga 22,71 pada tahun 2024.
Ultra Jaya dan Indofood memiliki rata-rata terendah. Hal ini dikarenakan kedua perusahaan memiliki cadangan kas yang sangat besar atau kas menganggur sehingga tidak semua kas digunakan secara aktif untuk operasional harian. Rasio yang kedua, perputaran persediaan atau inventory turnover. Perputaran persediaan menunjukkan perbandingan antara beban pokok penjualan dengan rata-rata persediaan dalam satu periode. Rasio ini memberikan informasi tentang berapa kali persediaan barang diganti atau terjual dalam satu tahun serta efektivitas manajemen gudang. Indofood dengan rata-rata 7,94 dan Mayora sebesar 5,69 menunjukkan manajemen rantai pasok yang matang bagi perusahaan pangan berskala besar. Kalbe Farma memiliki rata-rata terendah sebesar 2,74. Rendahnya perputaran ini umumnya terjadi di industri farmasi yang memerlukan manajemen stok obat-obatan dengan ketelitian tinggi dan pengawasan masa kadaluarsa yang ketat. Rasio aktivitas yang ketiga yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover, yang merupakan rasio perbandingan antara penjualan bersih dengan modal kerja bersih perusahaan. Rasio ini memberikan informasi tentang seberapa efektif perusahaan menggunakan modal kerjanya untuk mendukung kegiatan operasional dan penjualan. Berdasarkan perhitungan working capital turnover, Indofood mencatatkan rata-rata tertinggi di kelompok positif, yaitu 3,67 dan menjadi yang paling mendekati standar efisiensi industri dibandingkan perusahaan lainnya. Unilever dan Kimia Farma menunjukkan kinerja negatif, yaitu minus 7,16 dan angka negatif pada 2023 sampai 2024 untuk Kimia Farma. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan beroperasi dengan modal kerja bersih negatif, di mana kewajiban lancar mereka lebih besar daripada aset lancarnya. Rasio selanjutnya yaitu perputaran aset tetap atau fixed asset turnover, yang menunjukkan perbandingan antara penjualan bersih dengan total aset tetap perusahaan. Rasio ini memberikan informasi tentang sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan aset tetapnya secara produktif untuk menghasilkan pendapatan. Untuk rasio ini, Mayora memimpin dengan rata-rata 3,70, diikuti Unilever sebesar 3,60. Keduanya dianggap paling efisien dalam memanfaatkan kapasitas produksinya untuk mencetak pendapatan. Indofood dan Kimia Farma memiliki rasio terendah di bawah 1,0, yaitu 0,91 dan 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas produksi mereka belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong volume penjualan secara agresif. Kemudian rasio aktivitas selanjutnya yaitu perputaran total aset atau total asset turnover, yang menunjukkan perbandingan antara penjualan bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan seluruh aset perusahaan, baik aset lancar maupun tidak lancar, dalam menciptakan pendapatan bagi perusahaan. Perhitungan menunjukkan bahwa Unilever secara konsisten menunjukkan entitas paling efisien dengan rata-rata total aset turnover 2,25, yang berarti setiap Rp1 aset mampu menghasilkan penjualan senilai Rp2,25. Kimia Farma dan Indofood mencatatkan rata-rata yang terendah, yaitu sebesar 0,58 dan 0,60. Rendahnya total aset turnover ini disebabkan oleh besarnya skala aset tetap yang dimiliki, sehingga memerlukan volume penjualan yang jauh lebih masif untuk meningkatkan angka perputarannya. Rasio keuangan yang kita bahas terakhir yaitu rasio solvabilitas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen. Rasio profitabilitas yang pertama yaitu imbal hasil aset atau return on asset, yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. Rasio ini memberikan informasi tentang efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungan return on asset, Unilever mencatatkan ROA tertinggi dibandingkan seluruh sampel lainnya. Hal ini selaras dengan analisis rasio aktivitas sebelumnya, di mana efisiensi Unilever dalam memutar aset terbukti mampu menghasilkan profit yang sangat besar bagi perusahaan. Sedangkan Indofood memiliki rata-rata ROA yang rendah namun stabil di angka 0,06. Untuk Kimia Farma mencatatkan ROA negatif, yang berarti setiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan justru menghasilkan kerugian bersih selama periode pengamatan. Rasio yang kedua, imbal hasil ekuitas atau return on equity, yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas pemegang saham. Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat pengembalian atau keuntungan bagi para pemilik modal sendiri.
Perhitungan menunjukkan Unilever memiliki angka ROE yang sangat luar biasa mencapai persentase di atas 100%. Hal ini terjadi karena laba bersih yang kuat dikomunikasikan dengan modal atau ekuitas yang kecil akibat struktur modal yang didominasi utang. 4 perusahaan menunjukkan kinerja yang positif dan stabil, sedangkan Kimia Farma mencatatkan return equity negatif, yang memberikan sinyal buruk bagi pemegang saham karena investasi modal mereka tidak menghasilkan keuntungan, melainkan menanggung kerugian operasional perusahaan. Rasio profitabilitas selanjutnya itu margin laba kotor atau gross profit margin, yang menunjukkan perbandingan antara laba kotor dengan penjualan bersih perusahaan. Rasio ini memberikan informasi tentang efisiensi produksi dan pengendalian biaya pokok penjualan atau HPP sebelum beban operasional lainnya diperhitungkan. Gross profit margin menunjukkan Unilever dan Kalbe Farma mencatatkan margin laba kotor yang tinggi dan stabil. Hal ini menunjukkan kekuatan merek atau brand power yang kuat. Ultra Jaya dan Indofood menunjukkan tren kenaikan margin yang positif hingga tahun 2024, yang menandakan adanya peningkatan efisiensi proses produksi atau keberhasilan strategi penyesuaian harga jual. Mayora menjadi satu-satunya yang konsisten mencatatkan nilai di bawah rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa Mayora beroperasi dengan volume penjualan yang sangat besar namun dengan margin laba kotor yang tipis. Rasio selanjutnya margin laba operasional atau operating profit margin, yang menunjukkan perbandingan antara laba operasional atau EBIT dengan penjualan bersih perusahaan. Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan operasional murni perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sebelum dikurangi beban bunga dan pajak. Operating profit margin berdasarkan rata-rata industri, seluruh perusahaan sampel masih berada di bawah standar tersebut. Ultra Jaya dan Unilever mencatatkan rata-rata yang relatif lebih baik. Hal ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam pengendalian beban usaha. Kimia Farma mencatatkan penurunan OPM yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa biaya usaha tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatannya. Selanjutnya, margin laba bersih atau net profit margin, yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih perusahaan. Rasio ini memberikan informasi tentang persentase laba bersih final yang diperoleh perusahaan dari setiap rupiah penjualan setelah semua biaya diperhitungkan. Berdasarkan perhitungan net profit margin, Ultra Jaya dan Unilever menunjukkan angka NPM yang sangat stabil, menandakan kemampuan manajemen dalam mengubah pendapatan menjadi laba bersih secara konsisten. Kimia Farma mencatatkan tren NPM negatif hingga tahun 2024, yaitu senilai minus 0,12. Hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi biaya operasional yang kronis serta beban bunga yang terlalu tinggi, sehingga mengerus seluruh laba perusahaan. Kesimpulan atas analisis kinerja perusahaan ini yaitu yang pertama, variasi kinerja keuangan. Keenam perusahaan manufaktur yang diteliti menunjukkan kinerja keuangan yang sangat bervariasi dalam menghadapi tantangan ekonomi pasca pandemi. Kemudian yang kedua, posisi keuangan terkuat dipegang oleh Ultra Jaya dan Kalbe Farma. PT Ultra Jaya Milk Industry, TBK atau ULTJ, dan PT Kalbe Farma TBK dinilai memiliki posisi keuangan yang paling kokoh. Keduanya menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi dengan cadangan kas yang melimpah serta ketergantungan utang yang sangat rendah. Untuk risiko solvabilitas, PT Unilever Indonesia dan PT Kimia Farma menghadapi risiko solvabilitas yang cukup tinggi karena struktur modal mereka didominasi oleh kewajiban atau utang. Untuk efisiensi operasional, meskipun memiliki beban utang yang besar, PT Unilever Indonesia merupakan entitas yang paling efisien dalam hal rasio aktivitas, terutama dalam mengelola perputaran aset dan kasnya secara cepat. Poin selanjutnya, tantangan profitabilitas. Secara umum, mayoritas perusahaan mampu mempertahankan kinerja laba yang positif. Namun, untuk PT Kimia Farma mencatatkan tren kerugian bersih yang menunjukkan adanya inefisiensi operasional selama periode pengamatan. Untuk ketahanan sektor, secara keseluruhan, sektor industri barang konsumsi menunjukkan daya tahan melalui strategi adaptasi harga dan efisiensi biaya, meskipun tetap terpengaruh oleh kenaikan harga bahan baku global dan fluktuasi daya beli masyarakat. Baik, sekian itu tadi pembahasan mengenai analisis kinerja perusahaan. Sekarang kita memasuki bagian 2, yaitu analisis teknikal.
Analisis teknikal atau technical analysis merupakan suatu metodologi untuk mengevaluasi instrumen keuangan dan mengidentifikasi peluang perdagangan dengan cara menganalisis statistik yang dihasilkan dari aktivitas pasar, terutama pergerakan harga dan volume. Berbeda dengan analisis fundamental yang mencoba membedah nilai intrinsik, analisis teknikal berfokus pada tindakan pasar atau market action. Analisis teknikal menggunakan grafik untuk memproyeksikan tren harga di masa depan berdasarkan probabilitas, bukan kepastian. Prinsip utama Dow Theory. Charles Dow, bapak analisis teknikal modern, menekankan 3 prinsip utama dalam analisis teknikal. Yang pertama, market actions discounts everything. Pasar merangkum segalanya. Prinsip ini menyatakan bahwa semua informasi, baik itu fundamental perusahaan, suku bunga, sentimen geopolitik, hingga ekspektasi masa depan, sudah tercermin dalam harga. Oleh karena itu, grafik harga adalah representasi paling jujur dari seluruh informasi yang ada di dunia saat ini. Jika Anda memahami harga, Anda memahami semua faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua ada price move in trend, harga bergerak dalam tren. Harga tidak bergerak secara acak, namun cenderung bergerak dengan pola tertentu. Begitu sebuah tren terbentuk, baik itu uptrend, downtrend, atau sideways, harga memiliki kecenderungan untuk melanjutkan arah tersebut daripada berbalik arah. Prinsip ini digunakan untuk mengikuti arus follow the trend. Dalam literatur eksternal sering dikatakan the trend is your friend until it bends. Tren adalah temanmu sampai ia berbelok. Lalu, prinsip yang ketiga, history repeats itself. Sejarah berulang. Manusia cenderung bereaksi dengan cara yang sama terhadap tekanan pasar. Maka, pola-pola harga tertentu akan terus berulang di masa depan. Konsep support, titik di mana pembeli biasanya muncul, dan resistance, titik di mana penjual biasanya muncul, adalah bukti nyata bagaimana ingatan kolektif pasar menciptakan batasan-batasan harga yang konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita akan membahas 3 jenis grafik utama. Yang pertama ada grafik garis atau line chart, yang merupakan bentuk visualisasi harga yang paling sederhana dan paling dasar dalam pasar keuangan. Grafik ini terbentuk dengan cara menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik harga tertentu dari satu periode ke periode berikutnya. Grafik ini biasanya hanya menggunakan satu titik data tunggal per periode waktu, yaitu harga penutupan atau closing price. Harga-harga penutupan ini kemudian dihubungkan oleh sebuah garis kontinu. Fungsi line chart ini adalah mengidentifikasi arah tren utama atau primary trend secara cepat tanpa terganggu oleh kebisingan, fluktuasi harga yang terjadi di dalam sesi perdagangan. Kelebihan line chart ini yaitu mudah dibaca dan sangat efektif untuk menentukan level psikologis support dan resistance jangka panjang karena harga penutupan dianggap sebagai harga yang paling penting oleh pelaku pasar di akhir hari. Kekurangannya yaitu informasi yang diberikan sangat terbatas. Grafik ini tidak menampilkan harga pembukaan, tertinggi maupun terendah, sehingga trader tidak bisa melihat seberapa fluktuatif pasar pada hari tersebut. Grafik selanjutnya yaitu grafik batang atau bar chart. Sering disebut sebagai grafik OHLC, Open High Low Close, memberikan informasi yang jauh lebih lengkap tentang aktivitas perdagangan dalam satu periode. Setiap batang vertikal pada grafik ini mewakili satu periode waktu, misalnya 1 hari atau 1 jam. Batang vertikal menunjukkan rentang antara harga tertinggi dan terendah, sementara garis horizontal kecil di sisi kiri menunjukkan harga pembukaan, garis di sisi kanan menunjukkan harga penutupan. Fungsi grafik batang yaitu menganalisis volatilitas dan rentang harga, trading range. Panjang batang memberikan gambaran langsung mengenai seberapa besar tekanan jual atau beli dalam satu sesi. Kelebihannya yaitu menyediakan data yang lengkap dalam satu tampilan tunggal. Trader dapat melihat apakah pasar sempat mencoba naik tinggi namun gagal atau sebaliknya, yang sangat berguna untuk mengukur kekuatan pasar. Kekurangan dari bar chart ini cenderung terlihat rumit dan padat jika dilihat dalam jumlah banyak. Sulit untuk membedakan dengan cepat mana batang yang berakhir naik, bullish, dan mana yang turun, bearish, tanpa memperhatikan posisi garis horizontalnya secara detail. Kemudian grafik yang terakhir yang biasa digunakan yaitu grafik lilin atau candlestick chart. Menampilkan data OHLC, namun area antara harga pembukaan dan penutupan digambarkan sebagai sebuah badan, real body. Sedangkan garis yang menonjol di atas dan di bawah disebut sumbu atau ekor, shadow or wig. Grafik ini diperkenalkan oleh Munehisa Homma pada abad ke-18. Candlestick chart menjadi standar emas bagi para trader dan analis teknikal di seluruh dunia karena kemampuannya menyampaikan emosi pasar secara visual.
Fungsinya yaitu membaca psikologi massa secara instan, warna hijau untuk kenaikan dan merah untuk penurunan, memberikan sinyal visual cepat tentang sentimen pasar dan peringatan dini mengenai kemungkinan perubahan arah tren. Kelebihannya sangat visual dan komunikatif. Pola-pola tertentu seperti hammer, doji, atau engulfing memberikan sinyal pembalikan reversal yang jauh lebih mudah diidentifikasi daripada jenis grafik lainnya. Kekurangannya, karena sangat mendetil dan kaya akan pola, grafik ini bisa menyebabkan information overload bagi pemula. Terlalu banyak fokus pada satu lini, individu kadang membuat trader kehilangan perspektif mengenai tren besar yang sedang berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya trading atau trading style. Yang pertama ada scalper. Metode trading yang menggunakan strategi untuk jual beli saham dalam waktu singkat, bisa seperti dalam hitungan detik, menit, atau jam pada hari yang sama. Scalper melakukan transaksi dalam jumlah banyak dengan target keuntungan sangat kecil per transaksi dan memanfaatkan inefisiensi harga jangka sangat pendek. Yang kedua ada day trading. Metode ini hampir sama dengan scalping, namun secara periode lebih panjang atau dari market buka hingga market tutup. Day trader membuka dan menutup posisi pada hari yang sama untuk menghindari risiko berita buruk yang muncul saat pasar tutup. Yang ketiga ada swing. Strategi ini lebih memanfaatkan bagaimana swing yang pada pergerakan harga, swing low, dan swing high dalam melakukan eksekusi. Swing trader biasanya menahan posisi selama beberapa hari hingga beberapa minggu, menunggu tren jangka pendek mencapai targetnya. Yang keempat yaitu ada position. Secara struktur metode ini lebih memfokuskan pada transisi sebuah tren yang terjadi pada sebuah saham. Umumnya secara periode akan terjadi hingga 3 bulanan menggunakan time frame one day. Position trader mengabaikan fluktuasi harian dan hanya keluar ketika tren besar menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah secara struktural. Kemudian kita akan memasuki bagian yang ketiga yaitu pengujian efisiensi pasar. Efisiensi pasar atau market efisiensi adalah sebuah kondisi di mana harga-harga sekuritas seperti saham atau obligasi yang diperdagangkan di pasar modal telah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia secara akurat dan cepat. Pasar dikatakan efisien jika tidak ada investor yang mampu memperoleh keuntungan di atas normal atau abnormal return secara konsisten dalam jangka waktu lama dan menggunakan strategi perdagangan yang didasarkan pada informasi yang sudah ada. Jenis efisiensi pasar dibagi menjadi efisiensi bentuk lemah, weak form. Harga saat ini mencerminkan semua informasi harga dan volume di masa lalu. Jika pasar berada pada tahap ini, maka analisis teknikal dianggap tidak berguna untuk mendapatkan keuntungan berlebih karena pola masa lalu sudah basi bagi harga sekarang. Yang kedua ada efisiensi bentuk setengah kuat, semi-strong form. Harga mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik, termasuk laporan keuangan, pengumuman dividen, dan berita ekonomi makro. Yang ketiga, efisiensi bentuk kuat atau strong form. Harga mencerminkan seluruh informasi, baik yang publik maupun informasi privat, informasi orang dalam. Pengujian pendugaan return dan jenis-jenisnya. Pengujian pendugaan return merupakan inti dari pengujian efisiensi pasar bentuk lemah. Jika hipotesis pasar efisien atau HPE benar, maka perubahan harga di masa lalu tidak memiliki hubungan dengan harga sekarang. Dalam literatur keuangan, hal ini dikenal dengan hipotesis langkah acak atau random walk hypothesis. Jika harga bergerak secara acak, maka pergerakan hari ini tidak dipengaruhi oleh pergerakan kemarin, sehingga upaya memprediksi harga berdasarkan data historis menjadi sia-sia. Jenis-jenis pendugaan return, yang pertama ada pengujian secara statistik, yang kedua pengujian menggunakan korelasi dan regresi, pengujian run, pengujian secara aturan perdagangan teknis, serta perdagangan cyclical. Jenis-jenis pengujian pendugaan return, yang pertama ada pengujian secara statistik, untuk membuktikan apakah pasar efisien secara lemah atau mengikuti pola langkah acak. Para peneliti menggunakan alat statistik. Tujuannya adalah untuk mencari ketergantungan atau dependence antar harga sekuritas dari waktu ke waktu. Jika ditemukan ketergantungan yang signifikan, maka pasar dianggap tidak efisien. Untuk pasar yang efisien secara bentuk lemah, perubahan-perubahan harga sekuritas adalah independen terhadap nilai masa lalu variabel-variabel penduga. Yang kedua ada pengujian menggunakan korelasi dan regresi. Hubungan linear antara dua periode perubahan harga ini dapat diestimasi dengan menggunakan koefisien korelasi atau dengan menggunakan teknik regresi. Pengujian statistik linear untuk melihat hubungan antara return hari ini dengan return periode sebelumnya. Peneliti menghitung koefisien korelasi serial. Jika koefisien korelasi mendekati 0, maka perubahan harga dianggap independen atau acak. Jika korelasi bersifat signifikan, positif atau negatif, berarti ada pola yang bisa dipelajari.
Pengujian yang ketiga yaitu pengujian RAN. Berbeda dengan korelasi yang bersifat parametrik, RAN test adalah pengujian non-parametrik yang melihat urutan perubahan tanda harga, positif, negatif, atau nol, atau tetap. Sebuah RAN didefinisikan sebagai urutan perubahan harga yang sama. Jika perubahan harga bersifat acak, maka jumlah RAN yang terjadi dalam satu periode akan sesuai dengan probabilitas statistik tertentu. Jika jumlah RAN terlalu sedikit atau terlalu banyak, maka pergerakan harga dianggap tidak acak. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian secara aturan perdagangan teknis. Selain uji statistik, efisiensi pasar juga diuji melalui simulasi strategis perdagangan nyata. Salah satu yang paling terkenal adalah aturan saringan atau filter rule. Jika strategi ini, setelah dikurangi biaya transaksi dan risiko, mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada strategi sederhana, buy and hold, beli dan simpan, maka pasar dikatakan tidak efisien. Namun, banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa setelah pasar memperhitungkan biaya broker dan pajak, aturan teknis seringkali gagal mengalahkan performa pasar secara keseluruhan. Kemudian pengujian yang terakhir yaitu perdagangan cyclical. Beberapa peneliti percaya bahwa harga tidak bergerak secara acak linear, melainkan mengikuti pola siklus cyclical. Pola ini berasumsi bahwa pasar memiliki irama tertentu yang berulang dalam periode waktu tertentu. Jika pola siklus ini benar-benar ada dan dapat diprediksi secara konsisten, investor dapat menggunakannya sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Kehadiran pola siklus yang konsisten merupakan bukti kuat yang menantang efisiensi pasar bentuk lemah. Baik, itu tadi penjelasan 3 materi dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.